Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pintar Keuangan. Di video kali ini saya akan bahas tentang masalah kredit pintar, yaitu apa sih resikonya jika telat bayar atau gagal bayar di kredit pintar, dan bisakah mereka membawa kalian atau teman-teman ke jalur hukum, dan bisakah kredit pintar ini memasukkan kalian ke dalam penjara. Nah, kalau mendengar masalah hukum, penjara dan lain sebagainya, kalian pasti sering banget mendengar dari ancaman-ancaman para debt collector dari DC kredit pintar. Ini sebenarnya bukan hanya terjadi di kredit pintar saja, teman-teman ya. Sudah banyak aplikasi-aplikasi kredit legal lainnya di mana mereka mengancam nasabah atau debiturnya yang telat bayar atau gagal bayar dengan cara membawa mereka ke jalur hukum atau mau dipidanakan ceritanya nih. Tapi sebenarnya kalian harus tahu teman-teman, utang piutang itu hukumnya adalah perdata bukan pidana ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalian bakal masuk penjara teman-teman. Kalau misalnya dibilang kalian bisa nggak sih dibawa ke jalur hukum, jawabannya memang iya bisa. Tapi pertanyaannya, hukum perdata atau pidana? Karena dua hal ini berbeda ya teman-teman. Pidana ini menyangkut kriminalitas dan lain sebagainya. Kalau di perdata ini biasanya menyangkut keuangan, kemudian hutang piutang, simpan pinjam dan lain sebagainya teman-teman. Jadi di sini tidak ada tuntutan penjara ataupun dihukum perdata ya. Jika kalian sampai ke pengadilan pun kalian pasti akan disidang, diberikan pertanyaan melalui semua proses, dan kalian tinggal jawab satu jurus pamungkas saja dengan hanya bilang, ya saya bayar tapi tolong beri saya waktu dan saya sanggupnya bayar per bulan sekian. Nah itu sudah beres, pengadilan akan selesai begitu saja. Ya sebenarnya untuk masalah perdata ini, kalau masalah hutang piutang sebenarnya ya yang dirugikan adalah pihak pelapor atau yaitu kredit pintarnya ya. Jika mereka nekat melaporkan nasabahnya ke jalur hukum, tentunya nanti di persidangan ini teman-teman mungkin kalau atau asal kalian tahu aja ya, biaya pengajuan persidangan itu sangat mahal ya. Karena apa? Karena untuk mengajukan persidangan itu membutuhkan yaitu pengacara dan lain sebagainya. Itu biasanya biayanya jauh lebih besar dibanding hutang kalian kepada kredit pintar teman-teman. So ngapain kalian takut? Sebenarnya yang dirugikan adalah mereka ya. Di sini saya tidak membenarkan gagal bayar kredit pintar dan kalian tidak bayar, enggak ya. Tapi di sini saya ingin mengedukasi kalian, ingin sharing aja tentang hukum kalau tidak bayar atau telat bayar kredit pintar. So buat kalian mungkin yang berpikiran untuk gagal bayar dengan kondisi saat ini tidak ada uang, ya nggak apa-apa ya teman-teman. Kalian nggak usah khawatir dan kalian terus fokus aja untuk mencari uang teman-teman. Untuk bekerja kalian bisa fokus bekerja mencari uang penghasilan tambahan dari internet dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya cara yang bisa kalian lakukan teman-teman. Kalian sisihkan saja sedikit uang kalian untuk membayarnya. Tapi ingat ya teman-teman, sekali lagi, jika kalian gagal bayar di kredit pintar, kita semua tahu kredit pintar sudah resmi OJK. So kalian jangan sampai sekali-sekali ini teman-teman ya, karena takut slip OJK buruk atau takut denda membengkak, kalian akhirnya pinjam di aplikasi pinjaman online yang lainnya yang tentunya berbunga. Ini namanya gali lubang tutup lubang teman-teman. Nah kalau kalian pinjamnya kepada keluarga kalian, misalnya kalian utang kredit pintar 1 juta dan kalian tidak bisa membayarnya, nah kalian ingin menutupnya dengan hutang ke keluarga kalian 1 juta untuk menutupnya. Nah itu mungkin jauh lebih baik dibandingkan kalian hutang di pinjol yang lainnya teman-teman. Tapi saya sarankan teman-teman, kalau misalnya kalian berhutang dan ingin menutup hutang kalian ya, lebih baik kalian hutang di tempat-tempat yang memang tidak memberi kalian bunga ya. Karena bunga kalau kalian keterusan itu akan semakin membengkak dan ini akan jadi masalah baru buat kalian teman-teman. So jadi bagaimana nih? Apakah kredit pintar akan bangkrut? Akan tutup jika banyak yang gagal bayar?
Dan apakah ini menjadi salah satu faktor utama kredit pintar sampai saat ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa mencairkan pinjaman tunainya? Ya, karena terus terang saja ya, sudah banyak banget, sudah lama banget kredit pintar ini pemeliharaan sistem dan perbaikan sistem, tapi tak kunjung kelar juga teman-teman. So buat kalian bagaimana nih menurut pendapat kalian, apakah kredit pintar bakal tutup ataukah kredit pintar bakal bangkrut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.